langkah berani dari Pak Jokowi. Kalau masalah PAN-nya masuk di kabinet, saya fine. Cuma saya mempermasalahkan figur wakil dari PAN ini. Kenapa Pak Zulkifli Hasan? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, sudah kita dengar, kita lihat, akhirnya Presiden Jokowi melakukan reshuffle untuk yang kesekian kalinya. Dari analisis dan prediksi beberapa orang, ternyata banyak melesetnya. Yang jelas, hanya 2 menteri yang di reshuffle. Yang pertama Menteri Perdagangan dan yang kedua Menteri Pertanahan dan Agraria Kepala BPN. Nah, sebetulnya jujur saja ini langkah yang sangat mengagetkan buat masyarakat karena yang diangkat itu adalah figur-figur yang menurut saya tidak populer di mata masyarakat gitu. Terutama Menteri Perdagangan yang baru. Jejak dari Pak Zulkifli Hasan ini pada saat beliau menjadi Menteri Kehutanan di era Presiden SBY itu sangat tidak elok sebetulnya. Jadi kita agak kaget, semua masyarakat kaget, kenapa sektor atau portofolio yang sangat esensial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat banyak justru diberikan kepada orang partai. Padahal menteri sebelumnya Muhammad Lutfi ini adalah seorang profesional. Kalau kita bicara Menteri Lutfi sebetulnya aman-aman saja, cuma mungkin beliau kurang tanggap dan kurang sigap serta kurang sensitif terhadap lingkungan terkecilnya sehingga beliau banyak dimanfaatkan orang dan akhirnya terjebak dalam pusaran yang beliau tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Kalau masalah kapasitas, kapabilitas, beliau luar biasa, orang yang hebat, orang pandai, rekam jejaknya jelas, pernah jadi menteri juga, pernah jadi kepala BKPM, pernah menjadi duta besar di negara yang kelasnya A, gitu, Amerika, Jepang dan sebagainya. Jadi sebetulnya secara personal Pak Lutfi orang yang tepat, cuma secara kondisional beliau tidak bisa mengantisipasi sehingga masalah minyak goreng ini berlarut-larut sampai sekarang. Nah, saya mencoba untuk menganalisis mengapa Presiden Jokowi melakukan pertaruhan besar dengan mau mengangkat Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan. Yang pertama saya harus sampaikan dulu, saya keberatan dan tidak setuju figur seorang Zulkifli Hasan atau mungkin orang partai yang lain harus menangani masalah yang vital, esensial yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Saya mohon maaf, saya tidak sependapat, alasan apapun, pertimbangan apapun, apalagi ini mendekati tahun politik. Jadi mohon tidak diserahkan kepada orang politik, apalagi Pak Zulkifli Hasan. Nah, ini keberatan pribadi saya. Tapi kita perlu tahu, tidak mungkin Presiden Jokowi tidak mempertimbangkan banyak hal. Pasti beliau mempertimbangkan. Analisis saya ini terkait dengan kompensasi sebetulnya. Kompensasi karena PAN masuk dalam koalisi Indonesia Bersatu, KIB, bersama Golkar dan P3. Dan ini menurut saya tetap dikendalikan oleh Presiden Jokowi. Untuk jaga-jaga kalau mereka partai-partai yang lain membuat usulan capres yang berbeda dengan keinginan Presiden Jokowi. Karena saya sangat setuju, harus ada keterlibatan peran dari Presiden Jokowi untuk menentukan siapa presiden berikutnya agar kesinambungan pembangunan ini dapat terjaga. Kalau tidak nanti bubar kita.
kita maju mundur, kita nggak maju-maju akhirnya. Nah, jadi saya mendukung sepenuhnya kalau ada niat, ada rencana Pak Jokowi harus mempunyai kontribusi dalam menentukan siapa calon terbaik yang bisa menggantikan posisi beliau supaya ada kesinambungan pembangunan. Ini penting supaya kita bergerak maju. Jadi tidak maju mundur kayak poco-poco. Nah, ini yang terjadi. Saya menduga yang tadi ini adalah kompensasi agar Pak Zulkifli Hasan masuk dalam koalisi, kemudian koalisi ini yang akan menjadi kendaraan siapapun yang didukung oleh Presiden Jokowi. Yang kedua, ini juga mengunci langkah PAN untuk berkoalisi dengan PKS atau partai manapun untuk mencalonkan orang yang didukung oleh kelompok-kelompok pro khilafah yang kita tolak. Nah, ini dikunci. Otomatis nanti PAN akan masuk dalam koalisi yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Koalisi pemerintah yang sekarang, koalisi Indonesia Maju, itu ada PDIP, ada Golkar, ada Nasdem, ada P3, ada PKB. Nah, kemudian bergabung Gerindra gitu ya. Kemudian Gerindra sekarang masuk PAN. Nah, saya berharap koalisi ini tetap solid, satu suara mendukung satu calon untuk Pilpres tahun 2024. Kalau ini aman, satu solid dan Pak Jokowi bisa mengorkestrasi ke-7 partai ini luar biasa. Ini bagus sekali. Ini adalah partai-partai nasionalis yang bisa menyelamatkan Indonesia. Makanya PAN ditarik ke arah sini. Nah, tapi kalau tidak, katakanlah PDIP punya kepercayaan diri karena akan bisa mencalonkan tunggal, atau Gerindra koalisi dengan yang lain, Nasdem punya pertimbangan yang lain, Pak Jokowi masih punya kendaraan. Kendaraannya namanya Koalisi Indonesia Bersatu. Itu ada Golkar, ada PAN, ada P3. Ini sudah bisa mencalonkan calon presiden. Mungkin ini adalah salah satu kompensasi yang diberikan kepada Zulkifli Hasan karena masuk dalam koalisi ini. Ini kemungkinan itu. Yang jelas koalisi ini agak membingungkan konstelasi yang lain karena mengunci PKS dan Demokrat, agak kebingungan. Sekarang ada rencana koalisi PKB, PKS, dan Demokrat. Ini agak susah. PKB akan menjadi partai yang pragmatis, melacurkan diri, bergabung dengan PKS. Ini sesuatu yang sebetulnya sangat tidak masuk kayak air sama minyak. Ya. Tapi kalau keinginan politik yang berlebihan dari ketua umumnya, bisa PKB melacurkan diri bergabung dengan siapa saja. Tapi ini kan belum pasti. Nah, kembali kepada kenapa Pak Jokowi memilih Zulkifli Hasan, analisis saya seperti itu. Ini adalah cara Pak Jokowi mengunci agar PAN tetap dalam koalisi, itu satu sisi. Yang kedua, Pak Jokowi mempunyai pertimbangan bahwa PAN sudah menjadi gerbong koalisi Indonesia Bersatu bersama Golkar dan P3 yang bisa mencalonkan calon presiden sendiri. Kebetulan koalisi ini belum ada calon yang handal gitu, yang bisa laku di market gitu, yang bisa menjadi harapan Indonesia, belum ada gitu loh. Dan elektabilitasnya pun rendah, seperti Pak Erlangga Hartarto, calon dari Golkar, tapi kan kita tahu tidak laku di market, tidak laku di pasaran, itu realitasnya. Jadi Pak Jokowi membutuhkan kendaraan untuk mencalonkan calon yang dikehendaki oleh beliau, makanya dibentuklah koalisi ini. Nah, ini salah satu kompensasi yang diberikan. Kursi Golkar tidak diutik-utik, kursi P3 pun demikian. Sekarang ditambahin lagi ada salah satu kursi yaitu dari PAN. Nah, ini penting sekali. Ini menurut saya langkah berani dari Pak Jokowi. Kalau masalah PAN-nya masuk di kabinet, saya fine. Cuma saya mempermasalahkan figur wakil dari PAN ini. Kenapa Pak Zulkifli Hasan? Masih banyak orang-orang hebat di PAN sebetulnya yang bisa menangani masalah minyak goreng atau tata niaga atau mungkin kebutuhan pokok yang lain. Banyaklah
PAN ini gudangnya orang-orang intelektual, ekonom banyak juga masuk di PAN gitu. Tapi ya, kenapa Pak Zulkifli Hasan sekali lagi ya ini sangat personal pertimbangannya, dan ya mohon maaf, kita lihat saja nanti apakah Pak Zulkifli Hasan bisa bekerja dengan baik atau tidak, karena Pak Zulkifli Hasan ini mempunyai beban sejarah rekam jejak yang tidak terlalu manis, tidak terlalu cantik. Mudah-mudahan Pak Zulkifli Hasan bisa membuktikan atau memperbaiki kinerjanya, tidak seperti zaman Pak Zulkifli Hasan waktu dimaki-maki sama aktor Hollywood Harrison Ford pada saat beliau menjadi Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Ini dari Pak Zulkifli. Yang berikutnya adalah Kementerian Agraria dan Pertanahan ini, Badan Pertanahan Nasional ini memang banyak keluhan. Mafia tanah yang diinginkan dihapus oleh Pak Jokowi ternyata tidak kunjung selesai. Satgas Mafia Tanah melempem karena polisi-polisinya banyak mentok di BPN. Ini yang saya dengar, dan masalah-masalah BPN pertanahan di berbagai kota ini sangat masif dan kurang teratasi dengan baik. Dan jujur rakyat Indonesia senang ini Pak Menteri ini diganti, karena Pak Sofyan Jalil kan sudah lama jadi menteri di mana-mana. Saatnya istirahat, mungkin beliau harus menyerahkan kursinya pada orang lain. Ini penting ya. Saya tidak peduli dia orang Pak Yusuf Kalla atau siapa, tapi yang penting memang perlu ada perubahan signifikan di bidang pertanahan ini. Nah, sekarang figurnya Pak Hadi Cahyanto. Ini memang orang kepercayaan Pak Jokowi. Saya kira tinggal menunggu saja. Ini bukan bidangnya Pak Hadi Cahyanto, pasti harus ada penyesuaian. Yang paling penting Pak Hadi harus bisa membersihkan ulat-ulat bulu yang ada di sekitar beliau yang sekarang banyak menjadi virus-virus yang menggerogoti BPN. Ini yang penting Bapak lakukan. Ini dua-duanya juga baru, wakil menterinya juga baru, si Raja Juli dari PSI. Saya tidak tahu pertimbangannya apa. Saya tidak ingin berkomentar tentang wakil menteri karena nggak terlalu menarik. Ini kan hanya kursi ucapan terima kasih saja, tidak terlalu signifikan di Republik ini. Tanpa wakil menteri pun sudah jalan sebetulnya. Toh pada kenyataannya banyak saya katakan, banyak sekali wakil menteri yang tidak difungsikan dengan baik oleh menterinya. Ini menjadi PR buat kita. Ya, menterinya tidak mau kekuasaannya, kewenangannya dikurangi, dibagi kepada wakil menteri. Ini yang terjadi. Jadi menurut saya wakil menteri ini hanya jadi beban buat negara, beban untuk rakyat, karena harus membiayai mereka. Kerjanya belum jelas, kecuali berjalan seperti yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Ini lain hal, tapi kenyataannya kan tidak berjalan seperti itu. Baik sahabat Indonesia, demikian analisis saya, karena beberapa orang minta saya untuk memberikan analisis tentang kenapa Pak Zulkifli Hasan masuk ke perdagangan. Kalau Pak Hadi Cahyanto lain hal, tapi kalau menjadi spotlight ini adalah Zulkifli Hasan. Jadi itu yang terjadi. Mari kita terus memonitor, mensorot kiprah dari seorang Zulkifli Hasan. Ini sektor yang sangat esensial, sektor vital yang menyentuh kehidupan rakyat banyak. Apakah bisa diatasi oleh Zulkifli Hasan dalam waktu 2 tahun? Dan kita harus terus menyoroti, jangan sampai Pak Zulkifli Hasan dan kelompoknya itu membawa vakum cleaner untuk menyedot semua uang-uang yang ada di Kementerian Perdagangan untuk partai. Ini yang harus kita sorot ya. Jangan kita berikan cek kosong buat pejabat. Jangan kita biarkan enak-enak saja membuat kebijakan apapun, mendapatkan fasilitas kemewahan, tapi tidak disoroti oleh rakyat. Kita berhak menyoroti kinerja para menteri, karena kita pembayar pajak itu mempunyai kontribusi dalam menyumbang APBN. Itu yang penting. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini saya terkait dengan diangkatnya Zulkifli Hasan
Mudah-mudahan ada semacam perspektif yang lain yang Anda terima dari saya, dan ini melengkapi analisis yang lain. Inilah dialektika, ini adalah kemerdekaan kita untuk memberikan perspektif. Saya tidak menyalahkan perspektif yang lain, tapi inilah perspektif saya. Mudah-mudahan bisa mengayakan kita untuk saling berdiskusi dengan baik. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi S. Kamri.